urusan ke pengadilan, tapi katanya mahal, lama, alurnya rumit. Sekarang ada PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu, di mana pelayanan bagian pidana, bagian perdata, bagian umum dan keuangan, serta bagian hukum dilakukan secara terintegrasi. Jadi, apapun urusanmu, daftarkan berkasnya ke meja PTSP. PTSP merupakan inovasi dari Mahkamah Agung sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik di pengadilan, sehingga masyarakat kini dapat lebih mudah dalam menyelesaikan urusannya. Begini nih alurnya. Pertama, masyarakat yang ingin mendaftarkan gugatan, permohonan, atau membuat surat keterangan datang ke pengadilan pada jam kerja, yaitu pada hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 8.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan membawa berkas persyaratan yang tercantum di website pengadilan. Pemohon kemudian mengisi buku tamu dan mengambil nomor antrian di meja informasi, kemudian menunggu dipanggil. Setelah dipanggil, pemohon membawa berkas persyaratan ke meja PTSP yang dituju. Meja perdata apabila hendak mendaftarkan gugatan atau permohonan, meja hukum apabila hendak membuat surat keterangan, atau meja umum dan keuangan apabila hendak mengirim surat. Sedangkan meja pidana ditujukan untuk pendaftaran perkara pidana yang biasanya dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Petugas PTSP kemudian akan memeriksa kelengkapan berkas pemohon sesuai dengan checklist yang ada di website pengadilan. Pastikan berkas lengkap agar dapat diproses dengan cepat. Setelah diperiksa, apabila lengkap, maka berkas pemohon akan segera diproses di bagian masing-masing. Namun, apabila tidak lengkap, pemohon harus melengkapi berkasnya terlebih dahulu agar dapat diproses. Maka, sangatlah penting untuk melihat checklist persyaratan berkas di website pengadilan. Setelah bagian yang dituju memverifikasi berkas pemohon, maka pemohon tinggal menunggu pemberkasan selesai. Khusus untuk gugatan atau permohonan, ada sejumlah biaya yang harus dibayar pemohon agar berkas dapat diproses. Besaran biayanya dapat dilihat di website pengadilan. Petugas PTSP kemudian akan memberi informasi kepada pemohon kapan berkas dapat selesai. Untuk surat keterangan biasanya selesai dalam waktu 30 menit setiap berkasnya. Untuk gugatan atau permohonan selesai dalam waktu kurang lebih 7 hari, dan untuk surat dapat selesai dalam waktu kurang lebih 30 menit. Begitulah alur pelayanan PTSP di pengadilan. Kini, menyelesaikan urusan pengadilan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan alurnya ringkas serta biaya yang jelas. Mahkamah Agung terus membuat terobosan. Kali ini, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Layanan e-court ini dapat diakses melalui situs e-court.mahkamaagung.go.id. E-court diterapkan di pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara seluruh Indonesia. Dengan e-court, proses peradilan menjadi lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk mendaftarkan perkara, Anda tidak perlu datang ke pengadilan. Cukup membuka situs e-court, login, mengisi data, kemudian mengunggah surat gugatan. Untuk membayar panjar biaya perkara, tidak perlu repot antri di bank. Anda bisa memakai berbagai pilihan channel pembayaran, seperti SMS banking, internet banking, atau ATM yang disediakan bank Anda. Nomor perkara dikeluarkan secara otomatis. Dengan aplikasi e-court, panggilan sidang juga lebih praktis. Panggilan dikirim melalui domisili elektronik yang Anda pilih. Panggilan sidang tidak perlu lagi dikirim secara fisik oleh jurusita.
e-court juga dapat dipakai untuk mengirim dokumen jawaban, replik, duplik, kesimpulan, bahkan salinan putusan. Dengan berbagai keunggulan itu, mari kita manfaatkan e-court untuk menuju badan peradilan yang agung. Setiap orang pada satu masa di dalam hidupnya hampir pasti pernah mengalami persoalan hukum perdata. Mulai dari hutang yang tidak dibayar, barang yang tidak sesuai dengan pesanan, rusaknya barang oleh seseorang, dan lain sebagainya. Terkadang, dalam beberapa kasus, kita tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan. Misalkan, dalam hal barang yang kita beli tidak sesuai pesanan. Biasanya, bentuk penyelesaiannya adalah pengembalian atau penukaran barang atau juga pengembalian uang. Padahal, dalam beberapa kasus, kita sangat membutuhkan barang itu untuk satu pekerjaan lain, sehingga menimbulkan kerugian yang besar dan tidak bisa ditutupi hanya dengan penukaran barang dan pengembalian uang. Dalam menghadapi hal itu, biasanya kita menghadapi dua pilihan. Pertama, pasrah dengan situasi yang dihadapi. Kedua, mengajukan persoalan tersebut ke pengadilan. Bagi sebagian besar dari kita, menempuh jalan ke pengadilan bukanlah suatu pilihan. Kita segera membayangkan proses yang rumit, biaya yang besar yang harus keluar, dan waktu yang lama. Bahkan, di masyarakat kita, ada sebuah anekdot tentang proses pengadilan yang bilang bahwa bersengketa di pengadilan ibarat memperebutkan kambing, namun bisa kehilangan sapi. Sehingga, bagi sengketa dengan nilai yang tidak terlalu besar, kita cenderung bersikap pasrah dan menerima bentuk penyelesaian sekalipun penyelesaian itu tidak adil. Menyadari hal tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan alternatif penyelesaian sederhana yang dinamakan Tata Cara Penyelesaian Gugat Sederhana, atau sering disebut Acara Gugatan Sederhana. Acara Gugatan Sederhana dibentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pada intinya, peraturan ini memangkas prosedur acara perdata, membatasi waktu penyelesaian perkara perdata sampai 25 hari, dan melakukan proses secara sederhana. Namun demikian, acara gugatan sederhana tersebut hanya diperuntukkan bagi perkara-perkara perdata yang memenuhi beberapa persyaratan, yaitu 1. Nilai tuntutan yang diminta tidak lebih dari 200 juta rupiah dan tuntutan bersifat material. Tuntutan yang bersifat imaterial tidak dapat diajukan karena pembuktiannya tidak sederhana, seperti kehilangan reputasi, perasaan tidak nyaman, atau kerugian emosional lainnya. 2. Sengketa bukan merupakan sengketa atas tanah atau sengketa lainnya yang telah memiliki pengadilan khusus, seperti sengketa tenaga kerja. 3. Penggugat dan tergugat harus dalam satu wilayah hukum yang sama. Sebagai contoh, orang yang tinggal di Jakarta Selatan hanya dapat menggugat orang yang berada di Jakarta Selatan, tidak dapat untuk menggugat orang yang tinggal di Jakarta Pusat. 4. Penggugat dan tergugat masing-masing hanya terdiri dari satu orang, namun juga dapat lebih dari 2 orang selama dapat menunjukkan kepentingan hukum yang sama. 5. Tergugat harus jelas keberadaannya dan tidak dapat dilakukan pemanggilan dari pengadilan negeri wilayah lain. Acara gugatan sederhana didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu 1. Pendekatan pada proses persidangan adalah bersifat mudah. Artinya adalah penggugat atau tergugat tidak perlu memusingkan pasal-pasal yang akan dituntut. Penggugat dan tergugat hanya akan menjelaskan pokok persoalannya. Hakimlah yang akan bersifat aktif untuk menentukan pasal mana yang digunakan dan hal apa saja yang perlu dibuktikan oleh penggugat dan tergugat. Jadi, apabila ingin mengajukan gugatan, maka cukup mengisi formulir yang sudah disediakan di pengadilan. Mereka juga tidak perlu didampingi oleh pengacara. Apabila kesulitan dalam mengajukan gugatan, penggugat akan dibantu oleh petugas pengadilan. 2. Waktu penyelesaian yang cepat. Salah satu tujuan dari acara gugatan sederhana adalah untuk mempersingkat waktu. Pada gugatan acara perdata, waktu penyelesaian rata-rata adalah kurang lebih 450 hari dari tingkat pertama sampai dengan Mahkamah Agung. Acara perdata dapat melalui 3 tingkat pengadilan. Pertama, di pengadilan negeri,
Kedua, tingkat banding pada pengadilan tinggi. Dan ketiga, tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Pada acara gugatan sederhana, penyelesaian perkara hanya melalui 2 tingkat pada level pengadilan negeri. Pertama adalah pada tingkat hakim tunggal di pengadilan negeri dengan waktu penyelesaian 25 hari kerja sejak hari sidang pertama, sesuai pasal 5 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana. Pada tahapan ini, persidangan akan dilaksanakan oleh hakim tunggal yang memimpin dan memutuskan perkara. Kedua adalah tingkat keberatan oleh majelis hakim di pengadilan negeri. Apabila ada pihak yang tidak puas dengan putusan hakim tunggal, maka dapat mengajukan keberatan di pengadilan negeri yang sama. Adanya upaya keberatan tidak lain adalah untuk menjamin penerapan hukum untuk pencari keadilan, yang waktu penyelesaiannya adalah 7 hari kerja sejak majelis dibentuk. Sesuai pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana. Pada tahapan ini, perkara akan diperiksa ulang oleh majelis hakim, yang terdiri dari 3 orang hakim, tanpa memeriksa ataupun meminta keterangan tambahan dari para pihak. Tingkat keberatan pada pengadilan negeri adalah upaya hukum yang terakhir dan final. Para pihak tidak dapat mengajukan upaya hukum lainnya ke pengadilan tinggi ataupun ke Mahkamah Agung. Secara umum, keseluruhan proses dari pendaftaran hingga putusan dalam upaya keberatan akan berlangsung selama 58 sampai 60 hari kerja. Dengan adanya peraturan Mahkamah Agung ini, diharapkan terjadi peningkatan akses bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui pengadilan. Di samping itu, diharapkan iklim usaha Indonesia semakin meningkat baik di mata para pelaku usaha tanah air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mendemokan cara mengajukan permohonan surat keterangan ke pengadilan secara online melalui aplikasi Era Terang. Seperti kita ketahui, dalam momen tertentu permohonan penerbitan surat keterangan di pengadilan negeri sangat banyak, terlebih pengadilan negeri yang memiliki wilayah hukum yang luas, sehingga antrian pelayanan pun menjadi panjang. Untuk meminimalisir hal tersebut, Dirjen Badan Peradilan Umum melakukan inovasi dengan membuat aplikasi yang fungsinya sebagai media yang dapat digunakan pengguna pengadilan untuk mengajukan permohonan surat keterangan secara online, dan aplikasi tersebut diberi nama Era Terang. Oke, mari kita mulai. Sebelum mendaftar di aplikasi Era Terang ini dan mengajukan permohonan surat keterangan secara online, sebaiknya kita persiapkan dulu dokumen yang dibutuhkan. Pada kesempatan ini, saya akan memberi contoh untuk mengajukan permohonan surat keterangan bebas pidana. Dan dokumen yang dibutuhkan adalah yang pertama, identitas diri, ini bisa KTP ataupun SIM. Kemudian yang kedua adalah SKCK, dan yang ketiga adalah pas foto. Oke, lanjut, kita mulai. Pertama-tama kita bisa menggunakan smartphone kita untuk melakukan register dan juga untuk mengajukan permohonan surat keterangan. Jadi kita tidak perlu lagi pakai PC, harus di-scan dan lain sebagainya. Kita cukup
menggunakan smartphone yang kita punya. Pertama kita buka browser yang ada di handphone kita. Di sini saya menggunakan aplikasi Google Chrome. Kemudian kita buka alamat website Era Terang dengan alamat eraterang.badilum.mahkamahAgung.go.id. Kemudian tekan OK. Nah, ini adalah halaman awal ketika kita membuka aplikasi Era Terang. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan pendaftaran akun. Di sini di bawah kita bisa mendaftar melalui akun Gmail kita untuk lebih cepatnya. Oke, kita pilih akun Gmail. Kita daftar melalui akun Gmail Google. Kemudian kita pilih akun mana yang akan kita gunakan. Oke, kita di sini diminta untuk memasukkan password untuk akun kita di Era Terang. Dengan usernya adalah alamat email yang kita daftarkan tadi. Kita isi passwordnya. Sini saya ambil contoh saja 123.456. Sebaiknya nanti passwordnya yang baik ya. Ini kita simpan profil. Oke, sudah tersimpan. Nah, di sini kita sudah terdaftar akun kita di aplikasi Era Terang. Tinggal kita mengajukan permohonan surat keterangan secara online. Caranya adalah dengan mengklik di bagian kanan atas menu, masuk ke menu layanan, kemudian surat keterangan elektronik. Di sini adalah tampilan awalnya. Karena kita belum mengajukan permohonan surat keterangan, maka di tabel ini masih kosong. Jadi kita akan melakukan penambahan. Klik tambah. Kemudian pilih pengadilan yang akan dituju. Ini dimana pengadilan yang akan kita buat surat keterangannya. Kemudian pilih jenis surat keterangannya. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Dan alasan permohonannya. Ini saya mengambil contoh satu berkas. Alasan permohonan sebagai kelengkapan berkas pensiun. Dan klik berikutnya. Di sini kita lengkapi data diri pemohon. Kita isi nama lengkap. Kita isi nama lengkap pemohon. Kemudian tempat lahirnya. Tanggal lahirnya, tahun, jenis kelamin, kemudian pilih jenis identitasnya. Ini bisa KTP atau SIM, kita pilih KTP, kemudian masukkan nomor KTP-nya.
Selanjutnya nomor SKCK. Yang selanjutnya adalah alamat sesuai kartu identitas. Klik berikutnya. Jenjang pendidikan, pilih. Klik berikutnya. Kemudian isi data pekerjaan yang bersangkutan. Kemudian pilih jabatannya. Klik berikutnya. Kemudian lampirkan file. Di sini kita diminta untuk melampirkan identitas, bisa KTP, SIM, KTP, paspor, SKCK, dan foto. Di mana di bawah ada keterangan bahwa besar dokumen maksimal 3 MB. Di sini kita akan menggunakan kamera HP, kamera smartphone kita. Jadi pastikan settingan resolusinya diperkecil semaksimal mungkin biar dapat tersimpan di aplikasi ini hasil fotonya. Terlampirkan kita foto KTP-nya. Kamera. Kemudian foto lagi SKCK. Selanjutnya adalah foto. Sudah foto tadi kita ambil dari file. Kemudian klik berikutnya. Jika sudah yakin data kita benar, maka kita klik simpan. Ada konfirmasi apakah yakin akan menyimpan, kita klik simpan kembali. Oke, data permohonan kita sudah tersimpan. Kemudian langkah selanjutnya kita sisa menunggu verifikasi yang dilakukan oleh petugas pengadilan. Kita bisa melakukan pengecekan secara berkala apakah permohonan kita sudah diproses atau belum. Di sini kita akan mendapat notifikasinya. Jadi kita
kita bisa melihat permohonan kita klik permohonan kita, klik tambah, kemudian kita klik detail. Kemudian di bagian proses, di sini akan terlihat proses apa yang sedang ada. Jika nanti prosesnya sudah selesai dan sudah ada nomor registernya, maka langkah selanjutnya kita bisa datang ke pengadilan setempat untuk mengambil surat keterangan yang sudah ditandatangani. Demikian demo aplikasi untuk mengajukan permohonan surat keterangan ini. Jika kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hey, halo, apa kabar? Anda sudah baca info tadi? Itu benar loh. Semua orang, termasuk kita, berhak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip itu dipakai juga di beberapa undang-undang. Betul memang, kenyataan kadang tidak seindah harapan. Proses berperkara di pengadilan terasa sudah semakin jauh dari jangkauan masyarakat kurang mampu, karena biaya perkara yang tinggi. Apalagi untuk mendapatkan jasa advokat, sudah semakin mahal harganya. Jadi, banyak orang menganggap keadilan hanya milik mereka yang mampu, dan proses berperkara di pengadilan semakin terasa menyeramkan. Istilahnya, orang seperti dibawa ke hutan dan ditinggal sendiri tanpa tahu apa yang akan ditemuinya. Tapi tenang, sekarang ada sinar penerang yang memberi harapan dalam dunia hukum. Ini dia. Tanggal 30 Agustus 2010, Mahkamah Agung resmi mengesahkan SEMA nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum. Pelaksanaannya dilakukan di semua pengadilan di Indonesia loh. Bahkan, Mahkamah Agung telah mengalokasikan dana lebih dari 40 miliar setiap tahun untuk fasilitas bantuan hukum ini. Wow! Tapi kan bantuan hukum bukan hal baru. Dulu sempat ada tapi sulit diakses, dan lama-kelamaan fasilitasnya menghilang. Lalu, apa bedanya dengan bantuan hukum sekarang? Pos bantuan hukum atau pos bakum ini adalah kabar baik baru yang disambut dengan antusias. Sudah berfungsinya pos bakum, menandakan akses terhadap keadilan meningkat, termasuk kesempatan yang merata ketika berhadapan dengan proses hukum. Pos bakum juga membantu masyarakat memperoleh kesadaran dan pengetahuan tentang hukum. Untuk tahu banyak tentang bantuan hukum, Anda cukup datang ke pengadilan. Di sana, sudah ada meja informasi dan pos bantuan hukum yang dapat diakses oleh siapa saja dan di pengadilan mana saja. Salah satu informasi penting yang bisa kita dapat adalah syarat penerima bantuan hukum. Prioritas penerima bantuan hukum adalah mereka yang tidak mampu secara ekonomi dan diprioritaskan untuk anak, perempuan, dan kelompok penyandang disabilitas. Untuk mendapatkan bantuan hukum di pengadilan, cukup menunjukkan surat yang menyatakan ketidaksanggupan secara ekonomi. Misalnya saja, surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari kelurahan. Tapi dalam kenyataannya, tidak mudah loh mendapatkan SKTM itu. Bahkan, SKTM kerap diperdagangkan oleh oknum tertentu. Atau untuk mereka yang dalam kondisi dan alasan tertentu terpaksa tidak memiliki identitas,
Apakah bisa mendapatkan bantuan hukum di pengadilan? Tentu saja. Tunjukkan saja surat yang menyatakan ketidaksanggupan secara ekonomi. Mudah bukan? Wow, hebat! Tapi jangan lupa, semua harus dilakukan dengan itikat baik ya. Karena apabila diketahui sang pemohon bantuan hukum tidak jujur, maka tidak ada ampun. Dia pun akan diproses secara hukum. Nah, untuk Anda yang membutuhkan fasilitas bantuan hukum, datang saja ke Pos Bakum. Di sana ada berbagai macam jasa cuma-cuma, seperti jasa pengisian formulir permohonan bantuan hukum, pembuatan dokumen hukum, misalnya jawaban atas gugatan, pembelaan, dan surat permohonan. Ada juga konsultasi hukum dari advokat piket yang tersedia, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Kini, fasilitas bantuan hukum sudah lebih baik dengan syarat dan ketentuan yang mudah. Masyarakat kurang mampu tidak perlu khawatir lagi kalaupun harus berperkara di pengadilan.